Tidak ada rata-rata tingkat pendidikan orang tua mahasiswa itu nggak ada. Tapi nanti yang bisa dianalisis adalah sebagian besar gimana tingkat pendidikannya, atau level pendidikan mana yang mayoritas. Gitu. Tapi kalau rata-rata pendidikan nggak ada, ya. Jadi kalian nggak boleh menggunakan istilah rata-rata pendidikan orang tua mahasiswa di Poltekkes Jakarta, kalimat yang salah. Ya, secara statistik nggak bisa. Nanti kalian tahu. Kenapa nggak bisa? Karena dia adalah data ordinal. Data ordinal hanya boleh sampai sekian. Nah, kalau data kalian itu interval atau rasio, boleh tiga-tiganya untuk analisis. Boleh mayoritasnya kelompok yang terbanyak seperti apa, nanti kalian narasikan. Boleh sebagian besar seperti apa kondisinya, boleh rata-ratanya seperti apa. Kalian boleh menarasikan, tapi yang paling cocok sebenarnya paling tepat. Tapi ini boleh, ya. Jadi karena ini datanya data motivasi, asumsinya interval ya. Kami yakinnya interval apa enggak? Motivasi. Kalau kalian yakinnya interval, maka sampai begini. Kalau kalian yakinnya itu ordinal, hanya boleh sampai sekian. Oke, sekarang kita asumsikan yang interval lain. Oke, continue. Oke. Nah, kita fokus pada sini saja. Mean, median, mode yang statistik. Ya. Oke. Indikator 1. Motivasi indikator 1 itu isinya tentang apa sih? Tentang apa isinya? Tentang apa itu? Motivasi. Nggak tahu. Motivasi. Ya, motivasi itu ada motivasi 1, 2, 3, 4. Motivasi 1 tentang apa? Motivasi 2 tentang apa? Ayo, harus dicek asli. Nanti kalian tentang apa di kuesioner? Ada nggak kuesionernya? Motivasi 1 tentang apa? Data. Jangan lupa. Harus tahu. Oke, data. Oke. Ke variable Q-nya diganti variable Q-nya. Jangan indikator 1. Indikator 1 tentang apa? Misalnya Harus tahu label dari indikator. Dorongan ganti ya. Misalnya penghasilan karir. Peningkatan karir. Oke, saya peningkatan karir. Kemudian yang kedua, perbaikan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, jejaring, membangun jejaring. Kemudian yang keempat, prestisius. Kemudian yang kelima, memotivasi keluarga. Nah ini, oke, sekarang kembali ke data view. Oke, lakukan cara yang sama. Oke, kita lihat saja karena itu masih standar. Oke, sekarang lihat bagian statistik. Ini adalah motivasi orang kuliah. Ya, apa sih motivasi orang kuliah? Karena ingin meningkatkan karir dengan kuliah. Karena perbaikan kesejahteraan harapannya setelah kuliah, nah gajinya naik atau penghasilannya naik. Yang ketiga, mungkin orang kuliah itu untuk jejaring, ya kan? Untuk mencari jodoh. Nah, kemudian yang keempat karena gengsi saja, ya, harga diri, ya, meningkatkan harga diri, mas sarjana nih, nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang sudah
membanggakan atau yang belum mendorong. Yang membanggakan biasanya supaya anak saya semangat sekolahnya. Jadi seperti itu. Nah, ada 5 indikator menggambarkan bagaimana seperti apa motivasi mahasiswa kuliah di konteks Jalan Jakarta untuk misalnya ini S2, ya, masih S2. Baik, kita gambarkan. Dari sisi peningkatan karir, kita melihat min-nya 3,75, mediannya 4, mode-nya 4. Yang perlu kalian lakukan adalah menjelaskan 4 itu apa, 4 itu apa, 3 itu apa, 1 itu apa, itu harus jelas. Jadi yang pertama, kalian itu harus membuat rentang nilai 0 sampai Harus 1. mengetahui rentang nilai dari min, median, dan mode. 09, 1 sampai 1,9, 2 sampai 29, 3 sampai 3,9, 4 sampai 5. Ada 5 ya. Ini rendah. Ini adalah rentang nilainya. Agak, misalnya Pak, apa itu sangat rendah ya? Sangat rendah motivasinya, ini motivasinya rendah. Ini motivasinya sangat tinggi. Ini motivasinya Sedang. cukup. Ya, cukup ya, cukup tinggi. Cukup tinggi lah. Ini kalian harus bikin seperti ini dulu. Nah, ini nanti ada tekniknya sendiri. Kalau secara umum kalian bisa coba. Nah, sekarang dari sisi min, penempatan karir, peningkatan karir. Peningkatan Nilainya berapa? karir. Minnya 3,75. Ada di tinggi. Rata-rata membacanya gini, rata-rata ya. Motivasi Cara pegawai, bacanya. pegawai yang kerja di Poltek yang kuliah magister, mengambil kuliah magister di Poltek Jakarta, rata-rata dari sisi peningkatan karir, motivasi untuk karir relatif tinggi. Ada di posisi itu. Jadi rata-rata. Ya. Kemudian perbaikan kesejahteraan, min-nya 2,75. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan Ini adalah bagaimana cara menulis cara baca dari min, median, dan mode. Motivasi Dan ini keterangannya. pegawai yang kuliah di Magister Poltek Jakarta dari sisi perbaikan kesejahteraan cukup tinggi. Berarti dari level ini. Ya. Kemudian rata-rata dari membangun jejaring 3,11 di mana? Tinggi. Oke, di sini. Kemudian dari prestis 289. cukup tinggi, tapi 2,89. Terakhir 2,71. Cukup tinggi. Tinggi juga. Oke. Ada yang tinggi dan ada yang cukup tinggi, tapi dari sisi rata-rata. Mana yang rata-ratanya paling rendah? Paling rendah. Rata-rata paling rendah Motivasi keluarga. Membangun memotivasi keluarga. Jadi dari sisi situ kelihatan bahwa dorongan, kita melihatnya dari ini ya, rata-rata saja. Dorongan mahasiswa untuk berkuliah itu lebih banyak, rata-rata ya, lebih banyak pada faktor yang paling tinggi mana? Peningkatan karir. Jadi mereka karena pengen berkarir, rata-rata itu yang menjadi dorongan. Sementara yang relatif dorongannya rendah atau yang paling rendah adalah motivasi terhadap keluarga. Jadi mereka rata-rata sebenarnya tidak untuk mendorong keluarga, tapi lebih untuk karir, cara mendeskripsikan. Itu adalah cara mendeskripsikan dari nilai min. Median itu adalah nilai tengah.
Nilai tengahnya 4. Ada di titik mana? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Terus Iya. Perbaikan kesejahteraan. semuanya tinggi ya. Yang satu itu tinggi. Nah, oke, dari median itu nilai tengah. Nilai tengah berarti ini menggambarkan 50% lebih. Ya, 50% median itu 50% lebih. Ada di titik 4 berarti 50% sangat tinggi, 50%-nya ya tinggi. Ada kelompok yang cukup banyak, ya. Tapi dia ada di sini posisinya. Kalau kita pilihkan ke sini, maka yang motivasinya sangat tinggi sampai cukup tinggi, ini bisa 50% lebih. Kan di sini aja 50% kan? Di sini 50%. Kalau kita potong komposisi di sisi tengah, maka kelompok di sini ini kan pembagian kelompok A dan kelompok B. Motivasi rendah, motivasi tinggi, ya kan? Karena posisinya di sini, nama potongnya. Kalau titik 50% di sini, kita ngambil tengah, berarti kan plus ini kan? Iya. Ada plus, plusnya entah berapa persen. Tetapi dengan demikian kita tahu di sini tidak ada 50%, di sini lebih dari 50%. Maka kita sebutkan sebagian besar yang memiliki motivasi yang cukup tinggi dari sisi peningkatan. Itu cara kalian mendeskripsikan. Jadi boleh, tapi yang paling tepat sebenarnya itu balik tadi min. Kalian mendeskripsikan pakai min saja. Yang paling enak. Ini mungkin agak membingungkan, karena kalian harus paham memilah memotongnya. Ya. Nanti salah menjelaskan. Nah, sebaiknya min saja. Kalau min relatif kalian tidak akan salah menjelaskan. Ya. Untuk data interval dan rasio. Untuk data interval dan rasio hanya menjelaskan pakai min karena lebih mudah daripada median. Untuk peningkatan karir, modusnya 4. 4 itu sangat tinggi. Oh, sorry. Kalau bagian ini tidak. Sorry. Ini untuk yang min saja. Ya, min saja. Sementara untuk yang mod harus begini doang. 4 paling banyak ya. Maknanya ini kan ada 4 kelompok nih yang motivasi sangat rendah, terus cukup tinggi, Ini dan sangat cara tinggi. Kelompok terbesar adalah mendeskripsikan nilai mod. itu kelompok terbesar dibandingkan kelompok yang lain. Itu kalau menarasikan mod. Nah, menjelaskan perbedaan memang lebih cocok untuk yang data ordinal dan mod itu untuk data nominal. Itu paling gampang menjelaskan. Coba, yuk, oke balik. Ini ada pertanyaan juga. Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin, oke. Tabelnya. Jenis kelamin, versinya 1 laki-laki, 2 perempuan. Satu label laki-laki, dua perempuan. Oke. Nah, misalnya desimalnya nanti di jenis kelamin apa? Jenis kelamin apa? Nominal. Desimal kosong. 0. Oke. Oke, kembali ke satu. Nah, sekarang kita deskripsikan. Gimana mendeskripsikannya? Sama, analyze, deskriptif, frekuensi, oke, statistika, tindakan statistiknya. Mana yang dicontohkan? Mod dan Mod dan men. Modern ini?
Median. Kenapa median? Karena ini buat data Interval. Kalau median? Ordinal. Ordinal. Oh. Median itu hanya boleh min dan ordinal. Median. Pada data ini nominal kan? Iya. Kalau nominal hanya boleh mod Mod. saja. Oh iya. Mod saja. Klik modnya. Nominal hanya boleh mod saja. Nominal hanya boleh Oke, mod saja. berarti. Kalau median itu Oke. Perhatikan. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan modnya angkanya 1. satu itu apa? Laki-laki. Berarti pada data tadi, ya, kelompok terbesar adalah Laki-laki. Deskripsinya itu bahwa laki-laki jumlahnya lebih banyak dari. Pada perempuan. Nah, kalau pengen tahu berapa jumlah persentase laki-laki? Persentasenya Nah, sama di situ. Multiple modes exist, the smallest value is found. Memang jumlahnya sama persis ya? Kalau sama persis begini, yang nggak ada yang lebih banyak, coba cek datanya. Jadi memang jumlahnya sama banget sih saya ngasih contohnya. Bukan jumlahnya Satu Pak paling banyak. Satu ada berapa? Satunya 10. Satu 10 sama persis ya? Iya. Oke, ditambahin lagi biar menjelaskannya lebih mudah. Kalau gini sih nggak bisa dijelaskan. kalau datanya sama semua ditambahin datanya. Nah, ya dia sudah 5. Satu lagi. Nah, sekarang analisis. Analyze. Seperti tadi, statistiknya. Ini Mode. respons, oke, tetap, continue. Oke, baca kita sekarang. Yang mana? Bukan. Oh, ya. Oke, perhatikan. Kali 25 misinya 0,1. Berarti mayoritasnya 1. Berarti dua kelompok ini yang paling banyak adalah Laki-laki. berapa frekuensinya? Laki-laki 15. perempuan 10. Kalau kalian ini buat menjelaskan di atas, ketika kalian sudah menyangkakan kelompok terbesar adalah laki-laki, dijelaskan dengan ini bahwa jumlah laki-laki ada 15 atau sekitar 60%. Sementara perempuan hanya 10 atau sekitar 40%. begitu cara Menjelaskan, mendeskripsikannya.